Ini adalah cerita tentang suatu sejarah perang antara pemuka agama dan pemuka adat di daerah Sumatera Barat, tepatnya di Benjolan. Peristiwa ini berawal terjadi karena adanya pertentangan dalam permasalahan agama sebelum menjadi perang. Perang ini disebut Perang Padri atau artinya tokoh-tokoh agama atau ulama. Tujuan dari perang ini kebaikan mereka pada jalan sesuai dengan ajaran-ajaran Islam yang benar. Gerakan Padir disambut baik oleh para ulama, namun ditolak oleh kaum adat karena kebiasaan kaum adat pun memanfaatkan kedatangan Belanda untuk membantu perlawanan terhadap para ulama. Pada siang itu, saat warga mengerjakan kerjaannya masing-masing, di kejauhan terlihat asap hitam yang memenuhi awan. Tak lain, asap hitam itu berasal dari cerobong asap kapal para Belanda yang ingin menepi ke arah daratan. Terkejut sampai menghempas sapu yang ia pegang. Lalu Bu Darmi berlari ke pos pemberitahuan dan mengetuk bambu dengan kencang. Simbol ada sesuatu yang terjadi di desa. Setelah mengetuk bambu, berkumpul para penduduk desa yang awalnya sepi menjadi ramai akibat mendengar suara ketukan bambu. Asap hitam yang datang dari arah laut. Darmi dan penduduk desa pun berlari ke arah asap hitam itu timbul. Sesampainya di pelabuhan itu, penduduk desa terkejut melihat segerombolan kapal-kapal orang Belanda berdatangan. Lalu Suni pun berlari memanggil Tuanku Imam Bonjol, yaitu pemuka agama di desa itu. Sesampainya di rumah Tuanku Imam Bonjol. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Tuan, ada segerombolan orang Belanda datang kemari. Tujuan apa mereka kemari? Enggak Tuan, Sudah, mari kita ke sana. makanya. Mereka berdua pun pergi ke pelabuhan di mana ada segerombolan orang Belanda itu. Sesampainya di pelabuhan, Tuanku Imam Bonjol langsung menghampiri dan berkata kepada salah satu orang Belanda tersebut. Orang Belanda, ada tujuan apa kalian kemari? Kedatangan kami kemari bukan apa-apa. Kami kesini hanya ingin membeli dagangan kalian dan dijual ke negara kami dengan harga yang mahal. Ternyata omongan Belanda hanyalah tipuan semata. Ternyata mereka ingin mengambil alih daerah tersebut. Saya dengar orang Belanda mau mengambil alih ke daerah kita. Ya benar, hidup kita sudah tidak aman lagi. Saat mereka berdua berbicara, datang orang Belanda yaitu James dan Kelly. Haha, berikan selamat datang kepadaku karena daerah ini sebentar lagi akan menjadi kekuasaanku. Ya, selamat datang Tuan. Ingin bertanya kepada kalian, siapa yang paling segani di sini? Tuanku Imam Bonjol. Hei, siapa dia? Seharusnya akulah yang kalian segani di sini. Berikan sembako. Terima kasih. Baiklah. Dan akhirnya orang Belanda meninggalkan Suni dan Darmi. Di pertengahan jalan mereka berbicara mengenai rencana mengadu domba kaum hitam dan putih. Misi kita adalah untuk memecah golongan kaum hitam dan kaum putih. Gimana kalau kita adu domba dua golongan itu? Ide yang bagus, mari kita jalankan rencananya. Di tempat lain, Tuan Imam Bonjol dan Sentot sedang berjalan di permukaan penduduk dan bertemu dengan kaum hitam. Kaum hitam duduk di bawah sedang melakukan permainan kartu atau judi. Yalah, mereka sedang main judi. Bagaimana jika Tuhan melarangnya? Hei kalian, hentikan permainan itu. Mengapa harus berhenti? Perbuatan kalian itu salah. Islam melarang permainan judi untuk dimainkan. Hentikan sekarang. Pergi kalian dari sini jika ingin mengganggu kami. Baiklah, kami Jika berhenti. itu keinginan kalian, baiklah kami akan pergi. Ketika sore, James dan Kelly berjalan-jalan mengelilingi desa, tetapi mereka berpencar ketika di jalan. James bertemu dengan Sentot dan Darmi. Selamat sore. Saya kesini hanya ingin menyampaikan sesuatu kepada kalian tentang kaum hitam. Ada apa dengan kaum hitam sehingga kalian kemari? Dengan kaum kalian lebih sedikit dan kaum hitam
Kaum hitam juga telah meremehkan kaum kalian. Mereka akan menggunakan cara apa saja untuk memecah belah kaum kalian. Iya, benar Tuan. Kalau kalian tidak percaya, silahkan gunakan uang ini. Dan jika aku berbohong, silahkan ambil semuanya. Tidak Tuan, kami terlalu percaya pada Tuan. Baiklah kalau begitu, saya pergi dulu. Tuan, hati-hati. Berani sekali mereka mengatakan seperti itu tentang kaum kita. Di tempat lain, Kelly sedang menghasut kaum hitam, sama dengan cara James dengan menghampiri kaum hitam yang sedang berkumpul. Mari, saya dengar kaum putih telah menjelekkan kaum kalian. Benarkah? Jahat sekali mereka. Kurang ajar sekali mereka. Benar, saya hanya menyampaikan apa yang saya dengar. Kalau begitu, saya pamit terlebih dulu. Baiklah, terima kasih. Baik. Setelah mendengar apa yang dikatakan Kelly dan James, hati kaum putih dan kaum hitam berapi-api. Setelah selesai mengadu domba dua kaum tersebut, Kelly dan James berjumpa. Mereka sangat senang karena telah berhasil membuat mereka berselisih paham. Ketika di jalan, Darmi tidak sengaja bertemu dengan Dewi. Karena terhasut apa yang dikatakan Kelly dan James, mereka pun berdebat satu sama lain dengan cara adu mulut. Menghina kaum kami. Apa? Bukannya kalian telah menghina kami? Kalian lain telah menghina kaum kami. Kalian lain telah menghina kami. Baiklah kalau begitu maumu, saya akan mengadukanmu kepada Tuanku Imam Bonjol bahwa kalian telah menghancurkan nama baik kaum kami. Baiklah jika itu mau kalian, saya akan melaporkan kalian kepada Tuanku Hitam. Setelah beberapa saat mereka berdebat, akhirnya masing-masing dari mereka memikirkan untuk memberitahu kepada para pemimpin masing-masing apa yang telah mereka dengar dari Kelly dan James. Sore itu, Tuanku Imam Bonjol sedang duduk di luar rumah dengan segelas kopi, lalu datanglah Darmi menghampiri Tuanku Imam Bonjol. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Ada apa Darmi sore-sore kemari? Saya dengar kaum hitam telah meremehkan kaum kita karena jumlah kaum kita yang sedikit dan mereka akan menghancurkan nama baik kaum kita dengan cara apapun. Apa? Berani sekali mereka berbuat seperti itu terhadap kaum kita. Ini tidak bisa dibiarkan. Jika dibiarkan mereka akan berbuat lebih dari itu. Iya Tuan. Baiklah itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih Darmi. Ya Tuan, saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di tempat lain, Dewi juga pergi menemui Tuanku Hitam untuk memberitahu apa yang dikatakan oleh kaum hitam lainnya. Hai Tuan Hitam, ada yang ingin aku sampaikan padamu. Silakan, ada apa Dewi? Aku dengar kaum putih menjadi-jadikan kaum kita. Apa benar? Dari mana kamu mendapatkan berita buruk seperti itu? Benar Tuan, aku mendapatkan kabar ini dari kaum hitam lainnya. Terima kasih Dewi, ini tidak bisa dibiarkan jika terus-terusan seperti ini. Pergilah dan kumpulkan yang lainnya, kita akan mendatangi Tuanku Imam Bonjol itu. Baik Tuan, saya pergi dulu. Setelah mendengar berita dari Dewi tersebut, Tuan Hitam pun marah terhadap kaum putih. Tuanku Hitam pun lalu mendatangi Tuanku Imam Bonjol dengan pasukan kaum hitam, dengan maksud ingin berperang dengan kaum putih. Terjadilah perdebatan antara Tuanku Hitam dengan Tuanku Imam Bonjol. Hai Imam Bonjol, apa maksudmu menjadikan kaumku? Saya harap kita jangan panas karena saling berbeda agama dan disebabkan Darmi dan Dewi kemarin itu. Dan kau ingin membuktikan siapa yang benar dan dengan cara tidak perang. Apakah kamu takut jika menghadapi kaum adat dan sehingga kamu takut jika kita berperang? Hahaha. Aku tidak takut untuk berperang. Kita bisa menyelesaikan ini dengan cara terbaik. Banyak bicara kamu. Serang! Perang pun terjadi antara kaum hitam dan kaum putih. Setelah beberapa jam terjadinya perang, banyak pasukan kaum hitam yang gugur. Karena itu Kartin pun berbicara kepada Tuanku Hitam untuk mundur dalam perang tersebut. Karena kekalahannya, kaum hitam yang dipimpin oleh Tuanku Hitam memerintahkan untuk meminta pertolongan kepada Belanda yang ada di Padang. Melihat kedatangan kaum hitam ke orang Belanda, Belanda pun sangat senang dengan kedatangan mereka, karena keinginan mereka untuk menguasai Minangkabau akan berhasil. Siang Tuan, Ya, ada apa engkau datang di sini? dari kaum hitam diperintahkan oleh Tuanku Hitam untuk memberitahukan bahwa kami mengalami kekalahan Tuan. Jadi kami membutuhkan pertolongan Tuan. Ya, kami akan membantu kalian, tapi tidak dengan peperangan. Kami akan membuat perjanjian dengan kaum kalian dan kaum putih, agar kalian saling hidup damai. Baik Tuan, terima kasih. Saya pamit dulu. Siang Tuan. Ya.
Akhirnya mereka meminta bantuanku. Inilah kesempatannya untuk menghancurkan kaum hitam dan kaum putih untuk menguasai daerah ini. Iya, inilah saatnya sayang. Tuan, bagaimana jika kita membuat pertemuan pada dua kaum tersebut dan membuat perjanjian perbatasan? Bagus Bram, kau pergi ke kaum hitam dan Kelly pergi ke kaum putih, bilang kita akan mengadakan pertemuan. Baik. Setelah James menyuruh Bram dan Kelly untuk mengadakan pertemuan antara kaum putih dan kaum hitam, Bram dan Kelly pun berpencar untuk menemui kaum putih dan kaum hitam. Setelah sampai ke kaum putih dan kaum hitam, Bram dan Kelly pun menyampaikan tentang pertemuan yang diperintahkan oleh James. Wahai Imam Bonjol, Tuanku memerintahkanku untuk aku menemuimu dan menyampaikan bahwa dia ingin membuat pertemuan antara kaummu dan kaum hitam. Wahai Tuanku Hitam, Tuanku memerintahkanku untuk menemuimu dan menyampaikan bahwa dia ingin membuat pertemuan antara kaum putih dan kaummu. Baiklah. Maksud aku mengumpulkan kalian di sini adalah untuk membagi perbatasan kalian agar tidak terjadi kesalahpahaman. Baiklah, aku setuju. Tapi jika kaum putih melewati perbatasan, kami sebagai kaum hitam akan menghukumnya. Sebenarnya aku tidak setuju dengan perjanjian itu karena antara kaum adat dan kaum putih tidak ada perbedaan, tetapi karena kaum adat telah membuat kesepakatan untuk setuju, aku setuju juga. Tetapi Belanda mengingkari perjanjian tersebut, dan kaum hitam pun menyadari karena Belanda melakukan tindakan-tindakan kepada penduduk Minangkabau, yaitu kaum hitam, dengan dipaksa kerja. Dan pemimpin kaum hitam pun mengadakan pertemuan dengan Imam Bonjol. Tersebut dan upaya membangun dari kaumku mengadu kepadaku bahwa Belanda memaksa mereka kerja untuk menghasilkan persediaan mereka dan upaya yang mereka berikan tidak sesuai dengan yang mereka kerjakan. Apa yang dilakukan Belanda terhadap penduduk sekitar kita dari awal, tetapi kamu tidak pernah menyadarinya. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Memanfaatkan aku percaya kepada mereka. Sekarang kita hanya perlu mengusir mereka dari Minangkabau. Tapi bagaimana caranya? Baik, kita harus bersatu untuk Belanda tersebut. Sekarang kau kumpulkan semua pengikutmu. Baiklah. Di dekat peristirahatan Belanda saat fajar, aku akan membawa pengikutku. Setelah pertemuan itu, Imam Bonjol dan Tuan Hitam akhirnya berencana melakukan penyerangan kepada Belanda. Dalam perang ini Belanda mengalami kesulitan menghadapi dua golongan tersebut. Pur, kaum adat dan kaum putih, apakah kalian siap? Siap! Serang! Perang terjadi antara kaum putih dan kaum hitam melawan Belanda. Apa yang terjadi dulu Bram? Kita diserang Tuan, sebaiknya Tuan dan Kelly kabur sebelum mereka memasuki rumah Tuan dan membunuh Tuan. Baiklah, kau ikut denganku. Baiklah. Setelah lama bersembunyi, James pun mengirim Bram meminta bantuan kepada pihak Belanda yang ada di Pulau Jawa. Dan sesampainya di Pulau Jawa, Saya dikirim oleh Kapten James untuk meminta bantuan dari Bapak untuk membantu pasukan Kapten James yang telah banyak gugur oleh rakyat yang ada di Pulau Sumatera Barat. Kembalilah sebentar ke Malang Pulau Jawa dengan pasukan yang ikut denganmu sebanyak 100 orang. Pasukan siapkan kapal untuk pergi ke Pulau Sumatera Barat. Terima kasih, Pak. sampai di Pulau Sumatera Barat. Sudah membawa sebanyak 500 orang dari Pulau Jawa. Bagus, besok kita akan menyerang kedua kaum tersebut tanpa ampun. Kan harinya, peperangan pun terjadi kembali. Pasukan, serang rakyat Minangkabau. Tuan, Imam Bonjol berhasil kabur. Kurang ajar, bagaimana Tuan Hitam? Apakah dia ikut juga? Tuan Hitam telah mati saat peperangan. Bagus, kita telah menang. Setelah mendapat bantuan dari pihak Belanda dari Pulau Jawa berhasil menguasai Pulau Sumatera Barat. Tetapi Tuanku Imam Bonjol dan pengikutnya masih meloloskan diri dari pihak Belanda dan melanjutkan perjuangannya. Pada bulan Oktober 1837, Tuanku Imam Bonjol diundang ke Palupuh untuk berunding. Tapi pada saat itu juga Tuanku Imam Bonjol ditangkap oleh Belanda dan diasingkan ke Cianjur. Kemudian ke Ambon, lalu ke kota Minahasa, dekat Manado, dan meninggal pada 06 November 1864. Dimakamkan di Minahasa dan Pulau Sumatera Barat.
Minangkabau menjadi milik Belanda. Datang kemari, saya dengar kaum putih telah menjadi